warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kelompok kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah Filsafat Agama tentang studi tokoh Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Suada Kubratun Nadifah, Nariski Yodian, dan Gibran Alfarizi. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering dipanggil Gus Dur memiliki nama lengkap Abdurrahman Ad-Dakhil yang berarti sang pendobrak. Beliau lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Desa Dananyar, Jombang, Jawa Timur. Ayahnya adalah seorang pendiri organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Wahid Hasyim. Sedangkan ibunya bernama Haja Solehah, adalah putri pendiri pesantren Dananyar Jombang, yaitu Kiai Haji Bisri Samsuri. Gus Dur pertama kali belajar mengaji dengan kakeknya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di usia 5 tahun beliau sudah bisa membaca Al-Quran. Selepas lulus sekolah dasar, Gus Dur dikirim orang tuanya untuk melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama atau SMEP di Gowongan, dan beliau juga mengaji di Pondok Pesantren Krapyak di Jakarta. Setelah selesai di SMEP, beliau kemudian melanjutkan ke Pesantren Tegalrejo, Magelang selama 2 tahun, kemudian ke Pesantren Tambak Beras di Jombang. Di usia 22 tahun, Gus Dur diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kemudian Gus Dur dikirim ke Al-Azhar University, Kairo, Mesir, Fakultas Syariah pada tahun 1964 sampai 1966. Lalu ke Universitas Baghdad, Irak, Fakultas Adab jurusan Sastra Arab dari 1966 sampai 1970. Lalu Gus Dur pergi ke Jerman dan Perancis sebelum akhirnya kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Perjalanan karir seorang Gus Dur. Gus Dur kembali ke Jakarta dan ikut bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau biasa disingkat dengan LP3ES. LP3ES mendirikan majalah Prima yang dimana Gus Dur menjadi salah satu kontributor utamanya dan sering berkeliling di pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Abdurrahman Wahid melanjutkan karirnya sebagai seorang jurnalis, menulis untuk Tempo dan Kompas. Artikelnya diterima dengan baik dan mulai mengembangkan reputasinya sebagai seorang komentator sosial. Pada tahun 1974, Gus Dur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai seorang guru di Pondok Pesantren Tambak Beras. 1 tahun kemudian, Gus Dur menambah pekerjaannya sebagai seorang guru kitab Al-Hikam. Pada tahun 1977, Gus Dur bergabung dengan Universitas Hasyim Asy'ari dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Praktek dan Kepercayaan Islam dengan mengajar subjek tambahan seperti pedagogi, syariat Islam, dan misiologi. Pada tahun 1984, Gus Dur berkiprah di NU hingga menjabat sebagai Ketua Umum Tahfidziyah hingga tahun 2000 atau 3 periode. Pada tahun 1999, Gus Dur terpilih sebagai seorang presiden keempat RI secara demokratis menggantikan Barudin Yusuf Habibie. Gus Dur menjabat hingga pada Mei tahun 2001 dan beliau terkenal sebagai seorang presiden yang humoris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan presentasi yaitu tentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut Gus Dur. Dilihat dari corak gagasan dan pemikirannya, tampak bahwa Gus Dur dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Pemikiran multiwarna, karena dalam pemikirannya terdapat gagasan-gagasan yang unik yang dibangun atas dasar pandangan keagamaan, kemodernan, dan kerasionalnya yang membawanya menjadi orang yang mempunyai pemikiran ultra tradisional, rasional, liberal, dan sekaligus kultural dan aktual gagasan dan pemikirannya. Kedua, neotradisional. Selain itu, ia mengkritik sistem tradisional dalam bidang pendidikan Islam. Ia juga memberikan pandangan baru terhadap sistem tradisional dengan cara perombakan secara besar-besaran berkisar pada modernisasi pesantren, mulai dari visi, misi, tujuan, kurikulum, manajemen, dan kepemimpinan.
yang ada di pesantren harus diperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman era globalisasi. Ia pun juga tidak bisa sepenuhnya dikatakan tokoh modernis Islam karena terkadang dalam logikanya tidak menggunakan koridor-koridor yang rasional. Yang ketiga, humanis. Dengan segala pelabelannya, baik ia sebagai seorang intelektual ulama, politisi, budayawan, aktivis, gerakan, dan sebagainya, ia selalu mendasarinya dengan pemikiran dan sikap kemanusiaan. Yang keempat, menurut Abu Dinata, Gus Dur dikategorikan sebagai tokoh Islam yang modernis dan liberal, yang untuk sebagai seorang ilmuwan yang banyak memahami pemikiran modern dari barat yang sekuler dan liberal. Keunikannya ternyata terletak pada sikapnya yang terkadang begitu kuat berpegang pada fatwa ulama sepuh dan hal-hal yang berada di luar koridor dan paradigma sikap-sikap sebagai seorang yang modern. Kemudian, pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid tentang Islam dan kebangsaannya. 1. Pribumisasi Islam. Islam adalah agama langit yang diturunkan ke bumi dan diterima oleh umat manusia. Meskipun Islam pertama diturunkan di Arab, ajarannya yang harus diserap bukan budaya Arabnya. Namun, fenomena yang terjadi di negeri ini banyak kelompok yang mencampur adukan antara budaya Islam yang pertama kali turun dengan ajarannya, sehingga banyak sekali yang saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Islam kita adalah Islam Indonesia, bukan Islam Arab. Jadi kalau Islam yang ada di Indonesia secara budaya dan ekspresi keislamannya berbeda dengan Arab adalah sebuah keniscayaan. Yang terpenting adalah nilai-nilai ajaran Islam yang kita lakukan. Pribumi Islam yakni Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan yang diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Islam pribumi dimaksudkan untuk memberikan peluang dengan segala keberagaman keislaman dan kebudayaan setiap wilayah kehidupan yang berbeda-beda. Adapun karakteristik Islam pribumi sebagai berikut. Yang pertama, kontekstual. Islam agama yang sholih likuli zaman wa makan, yang selalu relevan kapanpun dimanapun. Berkenan dengan hal itu, dan karena perubahan merupakan suatu kepastian, perubahan waktu dan perbedaan wilayah menjadi kata kunci untuk kerja-kerja penafsiran dan ijtihad. Kemudian, toleran. Sikap toleran akan lahir pada tahap kontekstualisasi Islam dalam berjalan sebagaimana mestinya. Kontekstualisasi Islam. Kemudian, toleran. Sikap toleran akan lahir pada sikap kontekstualisasi Islam dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kontekstualisasi Islam pada gilirannya akan melahirkan pandangan dan penafsiran bahwa Islam yang beragam tanpa kehilangan identitas aslinya bukanlah hal yang menyimpang. Pada tahap inilah akan lahir karakter toleran dalam diri Islam. Kemudian, menghargai tradisi. Tradisi merupakan kerangka kehidupan masyarakat dan nilai Islam perlu kerangka yang akrab dengan kehidupan pemeluknya. Sebagaimana Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dibangun atas tradisi yang baik yang membuktikan bahwa Islam tidak selamanya memusuhi tradisi lokal. Dan yang berikutnya yaitu progresif. Realitas kehidupan yang dinamis ditandai dengan semakin berkembangnya zaman mengharuskan Islam menampakkan karakter progresifnya, yaitu dengan tidak menganggap bahwa kemajuan zaman adalah ancaman melainkan suatu hal yang positif dan perlu direspon dengan kreatif dan intens. Kemudian membebaskan. Dalam kenyataan, Islam harus mampu membuktikan bahwa ia rahmatin lil alamin, yang memang dekat dengan permasalahan manusia serta dapat memberi solusi konkret, bukan hanya bicara dengan dosa, pahala, dan alam gaib. Kemudian yang kedua, Islam kosmopolit. Kosmopolit sesungguhnya dari kata kosmos, bahasa Yunani yang berarti keteraturan alam semesta yang di dalamnya banyak sekali keberagaman makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda alam lainnya yang harus teratur dan saling berkaitan dalam bingkai kehidupan satu dengan yang lain. Yang ketiga, pluralisme. Secara bahasa, kata
Pluralis berasal dari bahasa Inggris plural, yang berarti jamak atau banyak, dalam arti keanekaragaman dalam masyarakat atau ada banyak hal lain di luar kelompok kita yang harus diakui. Secara istilah, pluralisme bukan sekedar keadaan atau fakta yang bersifat plural atau jamak atau banyak. Lebih dari itu, pluralisme secara substansi manifestasi dalam sikap untuk saling mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak atau banyak. Yang keempat, demokrasi. Seringkali kita mendengar yang namanya demokrasi. Dari bahasa Yunani adalah demos dan kratos, yang berarti kekuatan atau kekuasaan rakyat. Kebebasan berpikir dan pendapat harus dijunjung oleh masyarakat dan pemerintah karena sumber demokrasi adalah rakyat, yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Harusnya kepentingan rakyatlah yang harus diperjuangkan oleh para wakil rakyat maupun pemerintah, bukan kepentingan kelompok maupun golongan tertentu. Yang kelima, humanisme. Ide pemanusiawian manusia di dunia barat muncul pada abad ke-13 sebagai sebuah aliran dengan nama humanisme. Menurut Nicola Abagnano, humanisme dipandang sebagai filsafat yang kemanusiaan, mengakui nilai dan harkat manusia dan menjadikan sebagai dasar atau ukuran penilaian segala sesuatu. Humanisme merupakan gerakan yang memperjuangkan harkat dan martabat manusia agar tetap memiliki nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Jauh sebelum humanisme muncul, Islam yang lahir pada abad ke-6 telah mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Misi Nabi Muhammad, pembawa ajaran Islam, adalah memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Sekian, terima kasih. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.